Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reniarti Asmainayah dari Fakultas Hukum dengan NPM 21071010268. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang menyikapi keberagaman di masyarakat Indonesia. Keberagaman merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pokok pembahasan kita ada 3. Yang pertama yaitu latar belakang dan definisi keberagaman. Yang kedua ada macam-macam keberagaman dan cara menyikapinya. Yang ketiga adalah kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang dan definisi keberagaman. Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan negara kepulauan, yang berarti bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat banyak. Negara-negara lain juga mengenal Indonesia akan keberagamannya. Keberagaman Indonesia sangat banyak, mulai dari keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, hingga keberagaman agama yang ada di Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, itu sama sekali tak membuat negara Indonesia terpecah belah. Justru dengan keberagaman inilah Indonesia semakin bersatu dan dikenal oleh banyak negara lain. Indonesia dikenal dengan adat istiadat masyarakatnya yang begitu kental dan beragam. Bahkan salah satu adat dari Indonesia sudah terkenal hingga di luar negeri. Dari Aceh sampai dengan Papua, Indonesia memiliki ribuan keberagaman adat istiadat, mulai dari pakaian adat, makanan khas, tarian adat, hingga upacara adat. Definisi keberagaman sendiri adalah suatu keadaan di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang yang ada dalam lingkungan masyarakat, baik perbedaan dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya. Keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat. Keberagaman adalah perihal beragam ragam, berjenis-jenis, atau suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak keberagaman, mulai dari segi ras, suku, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk. Meski begitu, Indonesia tetap satu kesatuan, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam keberagaman dan cara menyikapinya. Yang pertama, keberagaman adat istiadat. Sebagai contoh, adat Bali yang banyak menarik wisatawan luar. Selain sebagai pulau wisata, Bali memiliki adat yang sangat menarik. Banyak sekali wisatawan asing yang berkunjung ke Bali bukan untuk menikmati keindahan Pulau Bali saja, melainkan juga untuk melihat adat istiadat masyarakat Bali. Bukan hanya Bali saja yang memiliki adat istiadat yang menarik, masih banyak pulau atau daerah-daerah lainnya yang memiliki adat istiadat yang tak kalah menarik. Dengan adanya adat istiadat yang beragam, seringkali dijumpai perselisihan atau konflik antar daerah. Sebagian besar konflik atau permasalahan yang timbul di masyarakat ini ditimbulkan adanya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antar suku atau masyarakat. Untuk meminimalisir atau menyikapi perselisihan ini, diperlukan adanya pondasi yang kuat di masyarakat Indonesia. Pondasi itu sendiri adalah persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan inilah yang nantinya akan menyatukan masyarakat Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh tanpa adanya konflik lagi. Selain itu, komunikasi adalah salah satu hal yang juga sangat penting untuk menyikapi keberagaman di Indonesia ini. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak selalu komunikasi menjadi jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi harus dibarengi dengan adanya sikap toleransi. Nah, setelah adat istiadat, Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa.
Bahasa Persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman penjajahan dahulu. Namun, bahasa Indonesia baru diresmikan saat adanya peristiwa Kongres Pemuda pada tahun 1928. Pada saat itulah bahasa Indonesia mulai digunakan secara resmi. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita bangga dan kita juga harus mengenalkan bahasa kita ke mancanegara. Selain bahasa Indonesia, Indonesia memiliki keragaman bahasa yang cukup banyak. Bahkan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda bahasanya. Misalnya, di daerah Pulau Jawa. Di daerah Pulau Jawa saja sudah mempunyai bahasa-bahasa yang beragam. Ada yang menggunakan bahasa Jawa halus, ada juga yang menggunakan bahasa Sunda. Itu membuktikan bahwa meskipun sama-sama berada di Pulau Jawa, namun bahasa yang digunakan sehari-hari berbeda. Begitu juga di daerah-daerah Pulau Jawa lainnya. Di sekolah yang ada di Indonesia memang mewajibkan siswa-siswanya menggunakan bahasa Indonesia. Namun ada juga sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa daerahnya. Bahkan ada salah satu mata pelajaran di sekolah yang menggunakan bahasa daerah. Hal itu membuktikan bahwa meskipun bahasa Indonesia bahasa resmi, itu tidak mengurangi kecintaan kita terhadap bahasa daerah kita masing-masing. Namun, kenyataannya masih banyak sekali dijumpai bahwa salah satu penyebab konflik adalah karena bahasa. Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini sempat ramai kasus kumpulan mahasiswa yang sedang menjalankan KKN di suatu desa diusir karena menghina nama desa tersebut. Jika kita membahas mengenai bahasa, maka akan ada sangkut pautnya dengan komunikasi, karena bahasa merupakan suatu alat untuk kita bisa berkomunikasi. Melihat dari kasus tersebut bahwa masyarakat Indonesia, khususnya para remaja di Indonesia, masih sangat membutuhkan sosialisasi akan pentingnya etika dalam berkomunikasi. Untuk menyikapi kasus tersebut, yang harus kita lakukan ketika berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan kita, hendaknya atau lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Karena dengan menggunakan bahasa Indonesia akan menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik antar daerah. Nah, yang terakhir adalah keberagaman Indonesia, yaitu keberagaman agama. Keberagaman di Indonesia lainnya yang sangat menonjol adalah keanekaragaman agama. Indonesia memiliki 6 agama, di antaranya ada Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal inilah yang membuat Indonesia dikenal dengan negara yang paling banyak memiliki agama. Meskipun saat ini Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tak mengurangi rasa toleransi kita. Sudah banyak dibuktikan bahwa keanekaragaman ini memiliki banyak sekali sisi positifnya. Sebagai contoh, ketika dilaksanakan Hari Raya Idul Fitri, semua masyarakat Indonesia pun menghargai acara-acara yang berlangsung. Begitu pula sebaliknya, ketika umat agama lain merayakan hari rayanya, kita sebagai umat Muslim juga harus menghormatinya. Selain itu, tempat yang menjadi ikon yang sangat terkenal di Indonesia adalah Masjid Istiqlal yang berseberangan dengan gereja katedral. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi di bidang agama. Mengenai konflik yang terjadi karena keberagaman agama di Indonesia, ini sudah sering sekali terjadi. Konflik ini sering kita jumpai di sosial media, mulai dari komentar-komentar yang menyudutkan agama, rasisme agama, hingga video-video yang menghina agama. Menyikapi permasalahan tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepantasnya mempunyai kesadaran akan toleransi yang tinggi. Setiap agama memiliki kepercayaannya masing-masing. Tugas kita hanya untuk menghormati dan menghargai kepercayaan mereka saja. Indonesia merupakan negara 1000 budaya. Banyak sekali budaya, adat, agama yang beragam di Indonesia. Pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah untuk menyikapi keberagaman di masyarakat Indonesia, bisa kita lakukan dengan cara menumbuhkan sikap toleransi, saling membantu dan menghormati budaya orang lain, serta tidak lupa untuk melestarikan adat istiadat yang sudah dilahirkan di daerah kita. Karena keberagaman akan menyatukan kita.
Sekian presentasi yang bisa saya lakukan. PPT tersebut saya ambil dari esai yang sudah saya kerjakan. Sekian presentasi kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.